Miracle. Apakah kamu pernah merasa bahwa ada kekuatan di dalam dirimu? Sesuatu yang tak terlihat, tapi terus berdenyut, menuntunmu, memanggilmu. Kita menyebutnya intuisi, getaran, atau energi. Tapi apa yang sebenarnya bergetar? Apa yang mengalir saat tubuhmu merasa hidup? Saat jiwamu bergelora, atau ketika kesadaranmu tiba-tiba berubah drastis. Selama berabad-abad, berbagai tradisi spiritual telah berbicara tentang pusat-pusat energi ini. Mereka menyebutnya cakra. Dalam spiritualitas modern, cakra dipetakan sebagai 7 titik cahaya warna-warni untuk penyembuhan. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah permukaan dari sebuah misteri yang jauh lebih agung dan berbahaya? Bagaimana jika cakra bukanlah sekadar pusat energi, melainkan 7 gerbang inisiasi, 7 pintu terkunci menuju dimensi lain dari kesadaran Anda? Dalam episode kali ini, kita akan menyelam lebih dalam dari apapun yang pernah Anda dengar. Kita akan menggali warisan kuno yang telah dikaburkan oleh zaman dan disederhanakan oleh spiritualitas populer. Anda akan mengetahui mengapa dalam naskah aslinya, cakra bukanlah alat penyembuhan, melainkan medan ujian yang menantang seluruh struktur kenyamanan Anda. Dan rahasia yang bahkan para praktisi enggan bicarakan, bahwa perjalanan cakra sejati adalah sebuah jalan pencerahan yang akan mengubah realitas Anda secara permanen. Rahayu. Salam damai untuk seluruh semesta. Ngesi, selamat datang kembali di Sense of Miracle. Perjalanan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin merasa nyaman. Ini untuk para jiwa pemberani yang siap melihat kebenaran, apapun bentuknya. Jika Anda salah satunya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita bersama-sama membuka pintu lama yang selama ini tertutup rapat. Babak pertama, peta yang terlupakan, asal-usul cakra yang sebenarnya. Untuk memahami cakra, kita harus melupakan sejenak warna pelangi dan kristal. Kita harus kembali ke jantung peradaban kuno India, di mana konsep ini pertama kali muncul dalam naskah Sanskerta, Upanishad. Dalam teks seperti Shandilya Upanishad dan Yoga Kundalini Upanishad, cakra tidak digambarkan sebagai pusat penyembuhan, melainkan sebagai kunci metafisik untuk membebaskan jiwa dari ilusi dunia materi yang disebut maya. Sistem ini kemudian dikembangkan secara mendalam dalam tradisi Tantra. Namun, ada satu hal yang harus digarisbawahi. Cakra dalam tradisi ini adalah medan ujian. Setiap cakra adalah representasi dari tingkat kesadaran yang harus ditaklukkan, dimurnikan, dan ditransformasikan. Bukan sekadar diaktifkan untuk kepuasan pribadi. Lalu, bagaimana ajaran yang begitu radikal ini berubah menjadi terapi warna yang menenangkan? Pergeseran ini dimulai pada awal abad ke-20, ketika para sarjana barat seperti Sir John Woodroffe, dengan nama pena Arthur Avalon, menerjemahkan naskah-naskah Tantra ke dalam bahasa Inggris. Namun, terjemahan ini syarat dengan interpretasi dan penyederhanaan agar bisa diterima oleh pikiran barat yang rasional. Seiring waktu, saat ajaran ini masuk ke gerakan New Age, ia semakin tereduksi. Padahal konsep pusat energi ini bersifat universal. Dalam tradisi Kabalah Yahudi, kita mengenal Sefirot pada pohon kehidupan, sebuah jalur pendakian kesadaran dari alam materi, Malkuth, menuju mahkota ilahi, Keter. Dalam ajaran hermetik Mesir kuno, ada 7 lapis Feris. Dan dalam Taoisme Tiongkok, ada konsep Dantian sebagai pusat energi vital. Semua ini menunjuk pada satu kebenaran yang sama. Tubuh manusia memiliki peta energi tersembunyi yang merupakan jembatan antar dimensi. Babak kedua, sang ular api, kekuatan pendorong Kundalini,
Sebelum kita memasuki setiap gerbang cakra, kita harus mengenal kekuatan yang akan melakukan perjalanan ini. Kekuatan ini adalah Kundalini. Dalam tradisi Tantra, Kundalini digambarkan sebagai energi kosmik yang dahsyat. Seekor ular api ilahi yang tertidur melingkar 3,5 kali di dasar tulang belakang. Di cakra Muladhara, ia adalah manifestasi dari Shakti, energi feminin primordial, kekuatan penciptaan alam semesta yang terlelap di dalam setiap manusia. Seluruh jalan yoga dan cakra pada dasarnya adalah tentang satu hal: membangkitkan sang ular api ini dari tidurnya dan menuntunnya naik melalui jalur energi pusat di tulang punggung, Sushumna Nadi, menembus setiap cakra untuk akhirnya bersatu dengan kesadaran maskulin murni, Shiva, yang bersemayam di cakra mahkota. Kebangkitan Kundalini bukanlah pengalaman yang lembut. Ia sering digambarkan sebagai ledakan energi yang bisa membakar habis semua ilusi, trauma, dan identitas palsu yang selama ini kita pegang. Saat Kundalini bangkit dan melewati setiap cakra, ia akan secara paksa membersihkan dan mengaktifkan gerbang tersebut. Inilah mengapa perjalanan ini penuh ujian. Cakra bukanlah stasiun yang kita kunjungi dengan tenang. Ia adalah benteng yang diguncang oleh badai api dari dalam. Babak ketiga, 7 gerbang, inisiasi, ujian di setiap tingkat. Bayangkan tubuh Anda adalah sebuah kuil kuno, dan cakra adalah 7 ruang suci di dalamnya yang terkunci. Setiap ruang dijaga oleh satu bentuk ketakutan atau ilusi utama. Gerbang pertama, Muladhara, cakra akar. Spiritualitas populer mengaitkannya dengan rasa aman, namun makna sejatinya lebih dalam. Ini adalah konfrontasi dengan rasa takut akan ketiadaan, ketakutan primal akan kematian. Menembus gerbang ini bukan berarti merasa aman, tetapi berdamai sepenuhnya dengan kefanaan. Gerbang kedua, Svadhisthana, cakra sakral. Ini bukan tentang kenikmatan emosi dan seksualitas, melainkan tentang menghadapi bayang-bayang keinginan terdalam. Di sini, Anda dipaksa melihat segala keterikatan Anda pada kenikmatan, ketergantungan, dan nafsu. Gerbang ketiga, Manipura, cakra solar plexus. Dianggap sebagai pusat kekuatan pribadi, namun sesungguhnya ini adalah ujian tentang ego. Di sini, Anda harus membakar ego Anda di dalam api kehendak, bukan memperkuatnya. Banyak yang terjebak di sini, merasa kuat, padahal yang menguat hanyalah ilusi identitas mereka. Gerbang keempat, Anahata, cakra jantung. Ini adalah cermin besar. Anda tidak hanya merasakan cinta, tetapi juga dihadapkan pada semua luka, dendam, dan ekspektasi yang selama ini menyamar sebagai kasih. Anahata menuntut cinta yang lahir dari kehampaan batin, yang telah terbakar bersih, cinta yang tak bersyarat. Gerbang kelima, Vishuddha, cakra tenggorokan. Ini bukan sekadar tentang komunikasi, tetapi tentang integritas total antara kata dan jiwa. Jika Anda masih berbicara untuk membangun citra atau menyenangkan orang lain, gerbang ini akan tertutup. Di sini, Anda mulai tidak bisa lagi menyembunyikan siapa diri Anda. Gerbang keenam, Ajna, cakra mata ketiga. Ini adalah pusat prajna pengetahuan langsung yang melampaui logika. Namun, ia tidak hanya memberimu penglihatan, ia akan menghapus semua ilusi yang Anda pegang. Dunia mulai terasa seperti mimpi, dan aku terasa seperti bayangan. Cahaya yang begitu terang bisa membutakan mereka yang belum siap melepas segalanya. Gerbang ketujuh, Sahasrara, cakra mahkota. Ini bukanlah puncak pencapaian, tetapi penghilangan total. Di sini, tidak ada lagi kamu, tidak ada cakra, tidak ada jiwa yang terpisah. Yang ada hanyalah kesatuan absolut. Anda tidak bisa merasakan Sahasrara karena sang pengamat telah melebur menjadi satu dengan yang diamati. Babak keempat, latihan sang alkemis, membersihkan jalan batin. Memahami peta ini tidak ada artinya tanpa melangkah. Namun cakra tidak bisa dibuka dengan paksa. Jalan sejati bukanlah tentang mengaktifkan cakra,
tetapi tentang membersihkan jalan batin agar energi Kundalini bisa mengalir dengan sendirinya saat Anda telah siap. 1. Latihan kejujuran radikal. Setiap hari tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling aku takutkan? Di mana aku masih bergantung? Di mana aku masih memakai topeng? Tulis jawabannya tanpa sensor. Ini adalah latihan untuk menggali pondasi cakra-cakra terbawah. 2. Latihan kesunyian dan pengamatan diri. Sediakan waktu setiap hari untuk diam, tanpa panduan, tanpa visualisasi. Cukup amati bagaimana hatimu bereaksi. Dengarkan kata-kata yang kau ucapkan. Anda akan mulai melihat cakra sebagai medan emosi yang nyata jika Anda berani diam di tengah gejolaknya. 3. Latihan napas kotak. Sama Friti. Tarik napas dalam 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan. Hembuskan selama 4 hitungan. Dan tahan saat kosong selama 4 hitungan. Setelah beberapa menit, arahkan perhatian pada ruang di antara kedua alis. Namun jangan membayangkan apapun. Hanya hadiri keheningan di sana. Lakukan tanpa ekspektasi spiritual. Ingatlah, hidup sehari-hari adalah jalan spiritual itu sendiri. I-Cakra bekerja saat Anda bersikap jujur di tempat kerja, saat Anda memaafkan, saat Anda memilih diam ketimbang menyerang balik. Disitulah alkimia jiwa yang sejati terjadi. Kini, Anda telah melihat sisi lain dari cakra. Bukan sebagai ornamen spiritual warna-warni, tetapi sebagai peta rahasia perjalanan batin manusia. Sebuah jalur sunyi yang penuh ujian, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang benar-benar ingin mengenal dirinya sendiri. Apapun risikonya, perjalanan cakra adalah proses pembongkaran, pembakaran, dan peleburan. Di setiap gerbangnya, ada versi diri Anda yang harus mati, agar bentuk baru yang lebih sejati bisa lahir. Inilah yang tak pernah diajarkan. Cakra bukanlah tujuan, melainkan cermin. Dan di dalam cermin itu, Anda tidak akan melihat cahaya terlebih dahulu. Anda akan melihat bayangan Anda sendiri. Hanya setelah Anda berani berdiri tegak di hadapan bayangan itu, gerbang akan terbuka. Bukan karena Anda memaksa, tetapi karena Anda telah menjadi seseorang yang layak untuk lewat. Dan saat itu terjadi, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda tidak akan merasa lebih suci. Anda akan merasa lebih utuh, sadar bahwa terang dan gelap bukanlah musuh, melainkan bagian dari tarian agung yang menuntun Anda menuju kesadaran murni. Pertanyaannya sekarang, beranikah Anda menyusuri setiap gerbang? Bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk menguasai diri Anda sendiri. Rahayu.